berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Silakan dibuka kameranya sebentar, Ibu pengen tahu bagaimana keadaan kalian selama di rumah. Atalia, JC, Asher, Sela, Caca, Zahra, Wisnu, Danela, Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah buka kamera, sudah mau menyapa Bu Puji. Siang ini kita akan bicara tentang penjajahan Jepang. Nah, karena kelas 8 ini penjajahan Jepang itu masuk dalam salah satu materi kita utama, jadi hari ini harus kita pelajari. Yang pertama kita akan bercerita tentang kronologi, bukan kita ya. Kalian akan bercerita tentang kronologi dari kedatangan Jepang di Indonesia. Kemudian kalian nanti akan membuat mind mapping begitu. Jadi nanti kalian akan membuat mind mapping dan dipresentasikan tentunya. Gitu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjadikan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Kalian sudah baca buku yang sudah Ibu berikan pada pertemuan yang lalu? Sudah? Oke, terima kasih JC. Danela sudah? Dan oke, Relix sudah? Sudah dibaca bukunya? Salma. Hi, how are you? Where are you guys? Atalia, sudah dibaca belum? Hanya butuh jawaban iya gitu atau jawaban tidak gitu. Oke, terima kasih. Dan Helena, sudah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Helena. Oke, terima kasih gadisku. Next, kalau sudah baca berarti ada yang perlu ditanyakan. Jadi kalau kan sudah baca tuh pasti ada sesuatu yang mengganjal. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Siapapun boleh bertanya. Silahkan. Hai, halo. Ada yang mau bertanya? Oke. Wisnu nulis. Oke, Wisnu bertanya. Ntar lihat di chat room. Jepang itu sistem pemerintahannya apa, Bu? Saya, Bu. Oke, silahkan cantik. Mengapa Jepang memilih Indonesia sebagai tempat berlindung? Oke, terima kasih. Ada yang tahu sebelum Bu Pucin jawab? Ada yang tahu? Enggak, Kenapa Bu. kok Indonesia ya? Oke. Kondisinya, Bu? Oh, kondisi negara Indonesia maksudnya? Oke, betul. Jadi negara Indonesia karena kita sumber daya alamnya banyak, maka Jepang akhirnya memilih Indonesia gitu ya sebagai salah satu tempat perlindungan. Kita identifikasikan secara bersama, ya kan? Materi yang kita pelajari hari ini, saya izinkan Bu Pucin untuk share screen dulu. Di buku kalian tampak bahwa kedatangan bangsa Jepang di Indonesia itu diawali dari masuknya dia ke wilayah yang pertama ada di daerah Palembang, ya kan? Nah, dari Palembang kemudian dia masuk ke Jawa. Kemudian akhirnya bisa menguasai wilayah Jawa. Akhirnya mereka mempunyai 3 tentara. Ada angkatan darat, ada yang laut, ada yang udara karena mereka mempersiapkan untuk perang di Asia Pasifik. Nah, ketika di Indonesia itu akhirnya mereka mempunyai
latar belakang sih sebenarnya. Selain yang disebutkan oleh Asher tadi tentang sumber daya alam, kemudian adanya perang, apa Ibu lanjutkan lagi. Jadi selain faktor sumber daya alam tadi, mereka juga membutuhkan tempat untuk migrasi, tempat untuk berlindung. Nah, mereka di Indonesia ini kan cukup luas, jadi masih banyak tempat yang kosong untuk mereka berlindung di Indonesia. Dengan alibi 3A, kemudian mereka menyatakan bahwa leluhur orang Indonesia juga ada dari Jepang, begitu, maka membuat rakyat Indonesia semakin yakin. Oke. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan perlawanan. Jadi kita tidak serta-merta begitu saja. Awalnya kita percaya dengan adanya peta, dengan kemudian mereka mendirikan peta, kemudian Putra, kemudian ada Chua Sang-in, kemudian mereka juga mendirikan lembaga-lembaga yang semi militer yang gunanya untuk melatih orang Indonesia, tapi semuanya memang tujuannya untuk kepentingan Jepang sendiri di Indonesia. Nah, adapun perbedaan dari perlawanan Jepang dengan Belanda ketika di Indonesia adalah kalau Belanda itu mereka lebih suka perkebunan karena mereka untuk hasil akan dibawa ke negara Belanda. Jadi mereka lebih ke kayu, kemudian lebih ke tanaman-tanaman yang besar. Sedangkan Jepang lebih menyukai pertanian-pertanian seperti nasi, beras. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan. Kan kalian menceritakan kronologi Jepang di Indonesia dari buku yang kalian baca, dari cerita yang Ibu berikan. Silahkan. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Siapa nih? Ya, silakan. Jadi pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, setelah serangan bertubi-tubi kepada Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia itu dari berbagai pintu. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Oke, terima kasih JC sudah membuat sebuah proyek mind mapping. Namun mind mapping ini menyatakan hubungan dari masyarakat Indonesia mulai dari geografis, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan satu lagi sosial itu di masyarakat Indonesia saat ini. Jika ditarik benang merah dari kejadian-kejadian pada masa lalu itu bagaimana sih? Nah, sebelum kalian buat mind mapping, kalian diskusikan dulu. Jadi Bu Puji kasih waktu berapa ya 3 menit untuk diskusi dengan teman-temannya, tapi tugasnya individu. Nah, nanti setelah selesai diskusi, kemudian kalian membuat mind mapping, hasil akhirnya adalah kalian presentasi mind mapping kalian masing-masing. Untuk hari ini ya Bu Puji nggak banyak-banyak dulu. Saya pilih 2 saja untuk hari ini untuk contoh teman-temannya. Presentasi berikutnya bagaimana. Jadi 2 hari ini yang saya nilai, kemudian yang lainnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya, Bu. Oke, makasih Dan. Hubungan munculnya organisasi pergerakan nasional dengan semangat nasionalisme ditinjau dari ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. 1. Geografis. Meningkatkan rasa cinta tanah air, belajar lebih memahami potensi alam di Indonesia. 2. Pendidikan.
pentingnya pendidikan agar tidak dijajah negara lain, alat untuk mencapai tujuan untuk kehidupan yang lebih baik. 3. Ekonomi. Masyarakat Indonesia mampu bersaing secara ekonomi dengan bekal tenaga kerja dan sumber daya alam yang melimpah. 4. Sosial. Masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang ramah sehingga mudah bergaul dengan bangsa manapun. Yang kelima, budaya. Masyarakat yang memiliki kepribadian yang tangguh karena berbagai ujian yang sudah dilalui. Oke, terima kasih. Nah, Bu Puji ini mau tanya, kira-kira kalian hari ini belajar tentang apa saja sih? Oke, saya tanya ke Arsela. Sela, pelajaran apa? Belajar tentang Jepang sih Bu, maksudnya Jepang ke Indonesia juga tadi. Terus? Oke. Terus tujuan Jepang ke Indonesia. Itu Bu, belajar dengan rajin sih Bu. Oke, belajar yang rajin dari sisi pendidikan. Sela sebagai pemuda, kamu menikmati kemerdekaan ini dengan cara bagaimana, Nak? Jauh tuh dari Jepang. Nah, sekarang what should we do now? Sheila? Sebuah pengorbanan yang apapun kita bisa berikan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya serahkan kepada Ananda Asher untuk menutup kembali hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Asher. Oke, anak-anakku, terima kasih semua sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf atas segala khilaf kalau Bu Puji banyak salah. Dan jangan lupa tugasnya masih ada yang harus kalian kerjakan, yaitu mind mapping. Oke, buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, seindah mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dari Bu Puji sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.